Saya ceramah biar 13 kali satu hari bisa. Tapi waktu itu umur saya masih 30-an. Nah, sekarang sudah 50, tentu ibarat mesin sudah mulai lobet. Ya, jadi harus disadari juga ini. Simpan kuenya, Bu, sebentar dibagi-bagi. Mengganggu konsentrasi. Ya, nanti selesai ceramah, ndak lari tuh kue. Suatu kali imam bercerita. Dia tinggal di Baghdad. Ibarat itu kota Jakarta, ibu kotanya Irak, di Baghdad. Dia rindu sekali mau ke kota di sampingnya, kira-kira mau ke Bekasi lah, atau ke Bandung. Tapi dia bilang, kenapa saya mau sekali ini? Nah, saya tidak punya keluarga di sana, tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat. Kenapa saya rindu sekali mau ke kampung itu? Akhirnya berangkatlah dia jalan. Tentu waktu itu belum ada wus, belum ada kereta, belum ada mobil. Sampailah dia di kota yang dimaksud. Setelah sampai di kota itu, karena malam tidak ada hotel, maka masuklah dia ke masjid. Sampai di masjid dilihat sama marbot. Ya, sudah sholat isya. Kalau di kampung saya marbot itu Pak Doja. Kata ini marbot, Tuan, ya Syekh, tidak boleh kau tidur dalam masjid. Nah, ini pengurus masjid juga ini perlu saya kasih tahu. Tidak ada ayat dan hadis melarang tidur dalam masjid. Ada itu masjid dia tulis di dinding, dilarang tidur. Ada orang kasihan di rumahnya tidak bisa tidur, gelisah, maka dia datang ke masjid. Ada saya dapat begitu. Jadi tidak dilarang ke masjid tidur, yang dilarang itu ngiler. Jadi kalau bapak mau tidur ke masjid, bawa bantal, supaya ngilernya jatuh di bantal. Kalau tidak ada bantal ya kalau tidur jangan baring, menghadap ke atas. Biar dia keluar masuk. Kata ini marbot, ya Syekh. Syekh itu bagi orang Arab 3 artinya. Syekh pertama dia ulama. Syekh kedua dia orang kaya. Syekh ketiga orang tua. Nah, kenapa dia dipanggil Syekh? Karena jenggotnya sudah putih. Nah, kira-kira kalau di sini Pak Tua, tidak boleh dalam masjid, di luar. Dia bilang saya musafir. Dia bilang tidak boleh. Keluarlah dia. Dia di teras. Masih dilihat sama itu marbot. Tidak boleh. Teras tidak boleh. Keluar. Nah, ini juga marbot dia tidak tahu siapa ini orang. Karena waktu itu belum ada Facebook. Waktu itu belum ada foto. Setiap saat foto. Ada lagi sedikit foto lagi. Sekarang, dulu tidak ada. Orang kenal namanya, tidak tahu wajahnya. Populer namanya imam, tapi tidak ditahu wajahnya. Nah, di depan masjid ada penjual kue. Dia lihatnya itu, kasihannya ini orang tua, diusir-usir. Maka dia panggil, ya Syekh, Tal, sini. Begini, saya punya rumah. Kalau kau mau tidur rumah kecil, silakan ikut sama saya. Tapi rumah saya kecil, tidak apa-apa. Yang penting ada setempat baring. Oke? Jalan mereka bermalam. Ketika esok hari, ini tukang kue bikin kue. Apa yang menarik perhatiannya imam? Selama dia bikin kue, mulutnya keluar terus istighfar. Dia ambil tepung, gandum, istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Dia campur air. Astagfirullah. 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 Dia ulek-ulek. Astagfirullah. 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 Dia bakar. Astagfirullah. Astagfirullah. Hebat ini orang. Jadi kuenya jalan istighfarnya. Dia pergi tanya,
Tuan, sudah lama kau lakukan ini? Sudah. Wih, luar biasa. Banyak betul istighfarmu. Ya. Daripada saya cuma bikin kue, ya saya istighfar. Jadi kueku, jalan istighfarku. Imam Ahmad lalu berkata, wah, luar biasa. Banyak sekali istighfarmu. Sudah lama kau begini. Dia bilang, ya selama saya bikin kue. Sudah hampir 30 tahun. Masya Allah. Apa yang kamu dapat dari istighfar itu? Dia bilang, rasa-rasanya semua yang saya mau Allah kasih, Kak. Saya mau sehat, alhamdulillah tidak pernah saya sakit. Saya mau punya anak yang baik, alhamdulillah anakku soleh soleha. Sepertinya tidak banyak uangku, tapi kalau ada saya mau beli, ada saja Allah kasih saya rezeki. Cuma satu yang belum saya dapat. Apa ini? Dia bilang ini penjual kue. Saya selalu berdoa tiap malam. Ya Allah, jangan kau wakafatkan saya. Jangan kau matikan saya sebelum saya ketemu Imam Ahmad. Ternyata Imam Ahmad itu temani bicara. Mendengar ini Imam Ahmad keluar air matanya. Pantas saya rindu sekali mau ke sini. Ternyata ini jawabannya. Allah kirim saya ke sini untuk menjawab doamu. Bapak bisa bayangkan antara ulama dengan penjual roti itu derajatnya pada zaman itu jauh. Ulama sangat dimuliakan, lebih mulia daripada gubernur, lebih mulia daripada sultan. Sementara penjual roti dibawa derajatnya. Tapi Allah kirim orang mulia ini untuk menjawab doanya penjual roti. Dia bilang Imam Ahmad, ini rupanya penyebabnya. Saya rindu ke sini, ternyata Allah ingin mengabulkan doamu karena istighfarmu itu. Nah, apa hikmah dari kisah ini? Ternyata kalau mau banyak dikabulkan doa, perbanyak istighfar. Kenapa doaku selama ini belum Allah kabulkan? Salah satu sebabnya Bapak banyak dosa. Ada orang tidak ada dosanya di sini? Ada? Kenapa Bapak takut mati? Kenapa kira-kira? Salah satu sebabnya karena Bapak yakin banyak dosa. Coba kalau datang malaikat bilang sama saya, ada saat sebenarnya kau mati 2030. Tapi kalau mati kau sekarang diampuni semua dosamu. Pilih mana? Pilih mana dasar? Kalau saya 2030 diampuni. Pasti saya bilang, sekarang mau. Daripada 2030 belum ada jaminan saya ada diampuni. Sekarang saja. Itu menunjukkan bahwa kita takut mati karena banyak dosa. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian perlu tahu. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang tidak ada dosanya? Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang pahalanya, timbang kebusukannya. Itu sebabnya ada dua malaikat, Pak. Tidak dicampur itu dosa pahala. Kenapa? Masing-masing ditimbang nanti. Itulah makna dari ayat wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Hak-hak, dosa-dosa. Makanya banyak orang keliru. Kenapa kau belum sholat? Masih suka kak judi. Kalau kau judi, sholat, tidak sholat 2-0. Menang berdiri dosamu. Kalau kau sholat judi 1 sama. Mana bagus 1 sama 2-0? Kalau saya 0-2, tidak judi sholat lagi. Nah, Ibu, kenapa belum sholat? Masih suka gosip. Kalau kau sudah gosip, tidak sholat, 2-0 menang berdiri dosamu. Kalau kau gosip sholat 1 sama. Maka itu malaikat ada khusus mencatat kebaikan, ada khusus mencatat dosa. Kalau baik, malaikat kanan. Kalau dosa, malaikat kiri. Tidak dicampur. Nanti mati ditimbang. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat pahalanya daripada dosanya, maka dia masuk surga. Makanya Pak,
Kalau bapak yang sudah tua ini, yang sudah muka-muka sakaratil maut, kalau bapak yakin banyak dosa, maka sekarang perbanyak tobat. Setelah itu syaratnya tobat itu kan ada 4. Menyesal, mengakui, tidak ulang, ganti kebaikan. Jadi tidak cukup dengan istighfar. Kenapa? Karena masih ada itu dosa. Dosa apa? Nah, dosa yang tidak diampuni Allah ada dosa kepada sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah, selama bapak menyesal, mengakui, tidak diulang, ganti dengan kebaikan, dosa apapun pasti Allah ampuni. Nah, setelah itu ganti kebaikan. Jadi dosa 5. Anggaplah kalau diangka ya, dosa 5. Maka usahakan kebaikan 7. Supaya ditimbang berat amal. Saya tidak banyak dosa, Ustaz. Tidak banyak amal juga, imbang. Kalau bapak tidak bisa banyak amal, jangan banyak dosa. Yang jadi masalah, banyak dosa kurang amal. Makanya kalau bapak datang masjid, kasih banyak amal. Caranya 1, masuk masjid, langsung sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Seperti tadi. Masih ada waktu, sholat sunat fajar. Itu sholat sunat fajar, Pak. Kalau ditimbang nanti, lebih berat itu 2 rakaat daripada dunia dan isinya. Bayangkan, ada di sini punya dunia. Ada di sini punya tanah 20 hektar. Ada? Tidak ada. Tapi sholat 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh, itu lebih berat timbangannya yang 2 rakaat daripada dunia dan isinya. Nah, coba kalau mau sholat itu, nagoda kau lagi setan. Sudah mi. 2 mu. Cukup mi itu, cukup mi. 2 mu. Itu setan itu, Pak. Anggaplah bapak sholat, kau pikir setan menyerah? Tidak. Jangan kau baca surat pendek, Al-Fatihahmu saja. Sudah itu, nagoda kau lagi cepat-cepat kau. Akhirnya kita ruku cepat. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu setan itu. Anggaplah bacaannya bapak bagus, kira setan menyerah? Tidak. Nah, bisikku lagi dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, bisikku setan. Wih, kau paling hebat dalam sholat, kau paling alim ini. Sombong. Masuk setan. Nah, bapak, kalau begitu perbanyak amal. Istighfar. Apakah karena dosa orang istighfar? Tidak. Kalau dosa orang istighfar, Nabi tidak perlu istighfar. Kenapa? Tidak ada dosanya. Tapi hadis membuktikan Nabi 1 kali duduk 100 kali istighfar. Tidak ada dosanya itu, Pak. Nabi 100 kali istighfar. Tidak ada dosanya. Kita tiada hari tanpa dosa, tidak pernah istighfar. Istighfar tapi tidak ikhlas. Itu pun tidak ditahu apa Nabi bilang. Astagfirullah. Apa artinya itu? Supaya berbekas itu istighfar, Pak. Coba beda praktek ini. Istighfar usap dada. Coba beda praktek. Bapak hilap. Bapak tahu, tadi saya dagang, saya tipu, ada orang saya pembeli, saya tipu. Istighfar, jangan coba bilang astagfirullah. Coba beda, Pak. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaihi. Usap dada, pasti berbekas. Tiba-tiba ada rasa sombong, mau dikata, ria, ujub. Astagfirullah. Pasti berbekas. Cuma kadang-kala kita zikir tidak jelas apa kita bilang. Coba lihat kalau di masjid, zikir ki. Sama-sama subhanallah saya baca. Sama-sama 33. Sama-sama 33. Sama-sama mulainya. Saya baru 11 habis media. Karena bilang saja 9. Apa artinya itu 9? Pantas ibu rajin zikir, rajin tong gosip. Bapak rajin zikir tapi masih suka makan riba. Kenapa? Istighfarmu tidak berbekas. Coba rata-rata itu begitu di masjid.
Apa itu? Apa artinya beda? Coba terjemah kami. Arab bingung, bahasa Indonesia juga tidak jelas. Kayak makan pisang goreng panas. Ya, mudah-mudahan selesai dengar ceramah ini mulai perbaiki istighfarnya. Astagfirullah. Mau panjang-panjang? Astagfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Mau panjang lagi? Astagfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tapi mau lebih sahdu? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hatoya. Itu bapak-bapak yang sudah mapan, sudah punya rumah, ya, anak sudah pada jadi, alhamdulillah tidak ada utang, bisa hidup. Selesai sholat maghrib Pak Jamaki lagi pulang, tunggu sholat isya. Beda yang masih muda-muda, masih perlu cari uang untuk beli rumah, masih perlu beli uang, cari uang supaya anaknya bisa sekolah. Tapi kalau bapak yang sudah 65, 70, sudah jalan semua usaha, biar bapak tidak mengalir juga rezeki, sudah jangan lagi dikasih bodoh-bodoh setan. Kalau sudah pensiun Pak, itu Allah kasih umur, rezeki, itu maknanya sudah urusan dunia berhenti kok, saatnya urusan akhiratmu kasih banyak. Pernah bilang, ya alhamdulillah pensiun ada mi anuku ustaz, sawahku tempatku nanti pergi di sawah. Ada mi kebunku tempatku nanti sisi waktu tua. Masjid masuk isu tua. Bukan lagi di kebun, di masjid. Tunggu isya, di situ tobat paling baik, karena Nabi di situ lakukan. Nunggu isya, bapak tinggal di masjid. Selesai salat maghrib, bapak salat sunat awwabina namanya. Salat taubat, 2 rakaat sunnah, 4 rakaat bagus, 6 rakaat lebih bagus lagi. Apa bacanya? Sama bacaan bahasa salat biasa, cuma beda niat. Sholli sunat al-taubat rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya sengaja salat sunat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya, Allahu Akbar. Wakat temas sampajat toba sunnah iriseseku nasabak pungallahu ta'ala, Allahu Akbar. Itu juga kau tidak tahu, bilang aku saja Tuhan salat taubat ya, Allahu Akbar. Sudah itu enaknya itu Tuhan, semua anak tahu. Itu Tuhan tidak nak kasih susah ki. Cuma kalau mau ki solat nak busuk lagi setan. Jamu ko ndak tahu sallinya, jamu ko ndak tahu sallinya. Itu setan itu. Nah, sudah bapak solat sudah taubat 6 rakaat, pasti waktu maghrib tinggal, waktu isya tinggal 20 rakaat, 20 menit. Tinggallah istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Maka Pak, ada sekarang ibu-ibu terutama, ada itu sekarang itu tasbih digital. Ini kasih begini-begini. Itu bagus sekali itu, ada angkanya. Coba kasih takbir, kasih target. Selesai sholat maghrib, tunggu isya, 1000 kali istighfar. Kalau bapak sudah tua, menyesal, semua dosa-dosa dilakukan menyesali, tidak makan maki uang riba, tidak suka ki ganggu orang, tidak ada midosata, ditutup hidup tak dengan selalu istighfar. Apa alasannya Tuhan tidak ampuni ki? Nah Tuhan sudah bilang, innallaha yuhibbut tawwabina, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Banyak dosaku, kata Allah, lebih banyak dosa ampunanku daripada dosamu. Bahkan dalam hadits qudsi Allah katakan, kau datang bertobat dengan jalan, saya sambut kau dengan berlari. Dosamu penuh dunia, ampunanku penuh dunia dan langit. Cuma kalau mau bertobat itu setan bisiki, nanti pi, masih panjang umurmu. Padahal sudah 60 umurnya itu. Saya ini Pak, hampir tiap malam takziah. Kalau dulu orang takziah masih 70 tahun. Berapa umurnya meninggal? 72. Berapa umurnya meninggal? 65. Sekarang rata-rata berapa menurut? 40. Berapa umurnya? 50. Berapa umurnya? 30. Itu artinya panjang umur kita makin ringkas.
Lihat maki Pak. Cari sekarang di kampung tak usia 80 tahun. Cari nih, cari. Makin hilang itu. Kenapa? Usia kita makin ringkas. Kenapa makin ringkas? Sunnatullah. Makanya itu doa. Allah bilang, siapa yang kami panjangkan umurnya. Allah tidak katakan siapa yang saya panjangkan umurnya. Kami di situ. Kami itu menurut tafsir manusia punya campur tangan untuk memperpanjang umurnya. Bukan ajal. Makanya tidak ada orang berdoa, ya Allah panjangkan ajalku. Tidak. Apa dibilang? Ya Allah panjangkan umurku. Sudah ditentukan 70 tahun. Tapi kita bisa berdoa. Ya Allah panjangkan umurku. Allah kabulkan. Tunda tuh umurnya itu. Kasih tambah 20 tahun. Bagaimana caranya? 1. Hidup sehat. Bagaimana hidup sehat? Jangan kau merokok. Ada pernah tanya Kak, Ustadz, ada itu rokok di sorga? Saya bilang semua yang kau mau di sorga ada. Semua yang kau mau. Termasuk rokok. Ada. Cuma kalau mau kau ambil apinya ke neraka kau dulu. Ini bapak yang perokok, saya doakan berhenti merokok Pak. Kalau ada orang bilang baik rokok, sini. Selesai nanti sholat subuh sama Ki. Kalau ada yang bilang baik rokok, caranya panggil anakmu yang SMA, merokok kau sama-sama. Kalau bapak bilang baik itu rokok. Kalau ada anaknya bapak SMP, belikan 1 bungkus rokok. Mau Ki kira-kira? Jawab ini dalam hati yang perokok. Pasti itu Nabi bilang, jangan kau merokok, setempelin kau kalau kau merokok. Baru dia merokok. Itu aslinya beleng-beleng. Dengar Pak yang merokok ya. Tunjukkan saya penelitian yang mengatakan rokok ada faedahnya. Tidak ada bahayanya itu rokok Pak. Yang penting tidak ketemu api. Pegang bagi saja, tidak apa-apa itu. Saya bilang rokok bahaya. Selama tidak ketemu itu api, aman Pak. Kalau ketemu api, itu memang kesolang. Ada orang Pak dikasih rokok. Pernah dengar ceritanya itu, manusia jin, setan ditempelin sama manusia. Kan turun ini turun ini jin Pak. Dia mau tes kemampuan imannya itu manusia. Kasih manusia pertama dikasih masuk kamar. Dikasih alkohol. Manusia kedua dikasih apa? Perempuan berzina. Manusia ketiga dikasih rokok. Dia bilang kau laku kami semua ya. Ini rokok, alkohol, perempuan. Pergi. Tunggu saya 30 hari saya datang. 30 hari kemudian datang. Buka kamar. Wah, yang pemabuk masih mabuk. Wah jago ini. 30 hari mabuk terus kerjanya. Yang pezina masih berzina. Wah jago ini. Begitu kamar perokok dibuka, baru dibuka langsung ditempelin. Pak. Kenapa dia bilang kau kasih saya rokok, enggak kasih ke api? Mupa bebe Kak. Bapak yang merokok saya doakan mudah-mudahan Bapak berhenti merokok Pak. Ya, tidak ada itu faedahnya itu rokok Pak. Dan itu perokok, bayangkan Pak dikasih iklan. Lihat itu iklannya itu perokok itu dibungkusnya, ditusuk lehernya Pak. Bayangkan, tidak mempan itu. Dan kalau dinasehati Pak namusuiki. Itu kerasnya itu pengaruhnya itu rokok Pak. Saya doakan mudah-mudahan Bapak berhenti. Uangnya itu pembeli rokok. Tabungi Pak, berdoa Ki, ya Allah kasih kemampuan berhenti, saya mau umroh. Kalau niatnya berhenti mau umroh, masa Allah tidak kasih kekuatan. Sudah itu, jangan lagi lihat-lihat. Begitu kita bilang, dulu dikurangi ji Ustaz, tidak bisa kau berhenti. Kalau kau bilang kau kurangi ji itu masih merokok kau namanya. Nah bilang ada orang yang bilang tidak bisa kau tidak merokok, bohong kok. Buktinya Ramadan bisa kau tidak merokok. Iya toh? Kenapa bisa tidak merokok siang Ramadan? Karena dia yakin berdosa. Cuma karena ini ada tuh ulama bilang makruh.
Setelah saya pelajari, oh yang bilang makruh dia juga merokok. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah supaya doa tercepat diijabah, istighfar. Sudah Ustaz saya istighfar? Pasti doa, semua doa dikabulkan Pak, semua doa. Cuma cara mengabulkannya ada 4. Pertama, apa yang diminta langsung Allah kasih. Itu namanya taufik. Saya mau mobil, Allah kasih, taufik namanya itu. Saya mau sehat, Allah sehatkan, taufik namanya itu. Saya mau poligami, Allah kasih. Allah kasih, tapi istri tidak kasih. Nah ini yang sembunyi-sembunyi Pak. Ya, itu taufik namanya. Yang kedua, Allah kasih, tapi dalam bentuk yang lain. Bapak-bapak, anak 11 tahun minta dibelikan motor. Bapak belikan tidak? Bapak belikan motor? Berarti Bapak tidak sayang. Sayang. Justru sayangnya saya tidak belikan motor. Kenapa? Bahaya. Nah, jam aku saya belikan motor, saya belikan kau laptop. Kau pakai belajar. Itu namanya Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Sama saya Pak. 2014 ikut kapil wali di Makassar. Pil wali kota paling ramai 10 pasang calon waktu itu. Kalah tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau dibilang kalah, belum tentu dia lebih hebat dari saya. Cuma dia lebih banyak suaranya. Allah tahu. Dah saat dia mau jadi pejabat. Setengah mati kau hormat. Datang ke Polres, hormat kau lagi. Siap komandan. Saya baru-baru dari New York Pak. Bapak tahu New York? Timika terus. Naik pesawat. Itu orang di Amerika kalau hormat Pak, begini caranya hormat. Semua untuk negara. Masya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau saya jadi pejabat waktu itu setengah mati mau hormat. Datang gubernur, siapa gubernur? Datang presiden, siapa presiden? Dijemput, mau datang menteri, kita pergi bandara. Sekarang saya jadi ulama. Mereka semua yang hormat sama saya. Apa? Allah kasih yang terbaik. Kalau ada di sini anaknya daftar akpol, tidak lulus 3 kali mi. Itu caranya Allah halangi kau sampai 3 kali. Kenapa Allah tahu? Bukan di situ yang terbaik. Saya kan daftar juga kedokteran. Waktu ku tamat SMA 3 kali Pak, 3 kali sama Tonga Kabri 3 kali. Bimbingan tes 1 minggu 1 bulan, privat namanya. Waktu saya SMA jurusan fisika 1 yang paling hebat di SMA waktu itu. Salat tahajud ke 40 malam berturut-turut. Gimana caranya? Mulai Ramadan kan 30 memang mi. Syawal 10. Saya berdoa, ibu bapakku doakan Kak. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Pengumuman, enggak lulus. Saya coba lagi tahun depan, enggak lulus lagi. Coba lagi, enggak lulus. Seandainya 5 kali saya daftar. Cuma batasnya cuma 3 kali. Saya lulus di Sospol. Ya Allah, kenapa kau enggak kasih lulus Kak jadi dokter? Nah kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Allah tahu. Pulang aku lihat terberakangi Pak di depan Universitas Al-Ghazali. Sekarang namanya Universitas Islam Makassar. Al-Ghazali dulu namanya. Berceceran darah di aspal Pak. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah sampai sekarang Pak. Biar di video itu kalau lihat orang ditikam kayak mau Kak pingsan. Seolah-olah Allah bilang, bagaimana kau mau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah dah saat. Temanku yang lulus Pak tugas di Kepulauan Aru. Beberapa tahun yang lalu mau lebaran saya telepon. Pulang ke lebaran? Tidak. Rugimu itu cari uang jauh-jauh baru kau tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz. Kalau saya pulang
membeli tiket saja gajiku 1 tahun 5 orang. Belum lagi oleh-oleh. Makanya saya tidak pulang. Dalam hatiku, untung saya tidak jadi dokter. Sekarang saya kemana-mana Pak, Saban sampai Merauke, keliling-keliling, tidak pernah Kak pusing beli tiket. Kenapa? Saya dibelikan sama panitia. Saya datang di sini, siapa yang belikan saya tiket? Pak Kiri. Allah kasih yang terbaik. Jadi yang kedua, Allah kabulkan doa tapi dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, Allah kabulkan tapi ditunda. Bapak tahu Prabowo? Bapak tahu Prabowo? Nggih. Iku Prabowo 4 kali rek. 4 kali ikut pilpres. Sejak 2014. Kapan Allah kasih? 2024. Bapak tahu Nabi Zakaria itu 21 tahun setelah menikah, umurnya 21 tahun minta dikasih anak. Kapan Allah kasih? 90 tahun. Bayangkan. Nabi Adam berdoa, berapa tahun baru Allah kasih? 200 tahun. Coba, Nabi Ibrahim minta anak, berapa tahun baru dikasih? Puluhan tahun. Itu Nabi. Bapak, itu kan tipu. Sholat cuma hari Jumat, biar istrimu kau tipu juga. Sholat hari Jumat paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Begitu kau bangun, aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan aliran, kau yang pilih-pilih. Berdoa malam mau dikasih besok. Kok kira ada orang dalam? Jadi Allah kabulkan tapi ditunda. Yang keempat, Allah kabulkan tapi nanti di akhirat. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Maka berdoalah, apalagi bulan Muharram. Ini bulan hari ke-17 bulan Muharram. Masih ada 13 hari. Bulan Muharram itu Pak disebut bulan penuh kejayaan. Bulan penuh kemenangan. Maka tinggalkan itu mitos percayaan orang tua dulu. Bilang bulan Ramadan, bulan Muharram bulan keramat. Bulan Muharram bulan sakral. Salah. Jangan bikin pengantin. Jangan kasih kawin kalau bulan Muharram, kasih kawin. Yang tidak boleh itu kalau ada istrimu. Saya tahu semua kau mau menikah lagi tapi kau takut sama istrimu. Cerita saya juga begitu Pak, sama Ji. Mana bohong kita kalau tidak mau Pak. Coba kalau istri langsung bilang kau menikah langsung merdeka Pak. Ya, bulan Muharram Nabi Adam diterima doanya, diterima taubatnya. Bulan Muharram Nabi Nuh bebas dari banjir. Bulan Muharram Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Bulan Muharram Nabi Ayub sembuh dari penyakit. Bulan Muharram Nabi Musa mengalahkan Fir'aun. Bulan Muharram Nabi Ibrahim dingin dari api. Bulan kemenangan. Maka bulan Muharram ini banyak-banyak berdoa. Yang kedua, banyak istighfar. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Itu meraih kemenangan di bulan Muharram, sedekah. Terutama bapak-bapak yang sudah tua. Sedekah Pak. Kenapa? Harta yang ada di rumah, begitu bapak meninggal, menantumu yang punya. Iya kalau menantumu baik. Kalau menantumu jahat, dia balik nama semua hartamu. Baru dia pukul istrimu, dia ceraikan. Hartamu yang 30 tahun kau merantau ke Papua, menantumu punya. Tapi hartamu yang sudah kau kirim ke masjid, jadi semen, jadi besi, jadi atap. Hartamu yang telah kau sedekahkan ke mubalik, itulah yang kau memiliki. Kata Nabi, 3 saja hartamu yang kau punya. 1, yang habis kau makan. 2, yang hancur kau pakai.
3 yang telah kau sedekahkan. Emasmu ibu belum tentu kau punya. Besok-besok kau meninggal mendadak, istri kedua yang pakai. Daripada dipakai istri kedua bu, mending kau bawa di masjid. Apalagi kalau ibu selalu halangi suaminya sedekah. Itu setan, itu istri. Bapak masih ingat kisahnya Ibrahim? Ketika dia mau kan datang itu setan, nagoda istrinya. Hajar. Makanya dilempar sama setan. Itu istri itu bisa jadi setan. Hari Jumat, bapak sudah kantong 500.000. Minta sama istri, ibu kasih ke bajuku. Nada apa? Kenapa ini di kantongmu ada 500.000? Untuk apa? Itu mesti mau dibelikan semen. Sok kaya juga kau itu. Begitu bapak bilang, ala dipale. Nggak ada gunamu jadi laki-laki kalau takut kau sama istrimu. Saya heran kok kalau ada laki-laki takut sama istrinya. Nggak masuk di akalku. Memang caranya kau takut sama istrimu. Nah kau yang cari uang. Dia terima beres. Datang saja ngomel-ngomel. Nggak jadi. Nggak masuk sekali saya di akalku pak. Menangis sih, kenapa kalau menangis sih? Nah kasih kepecah piring. Bantingnya. Bantu kasih pecah itu piring satu lusin. Nah pecahkan televisi, alhamdulillah berhenti nonton. Kurangi listrik. Dengar ini baik-baik pak. Jangan lalu kau takut sama istrimu. Kalau hal kebaikan. Nah banting televisi, bantui. Hantu ke semua. Nah banting piring, bantui. Kasih hancur semua. Kenapa? Piring, gelas, TV bisa dibeli. Harga diri tidak boleh diinjak-injak perempuan. Takbir. Ini semua yang takbir itu yang takut sama istrinya. Ibu-ibu ini juga. Ibu, kalau kau kasih begitu suamimu, biar hitam jidatmu sholat. Kalau mau berbuat baik, nah kau datang halang-halangi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Saya heran kalau ada perempuan kasar sama suaminya. Saya mau tanya ke ibu, pernah rasakan hamil? Pernah ibu? Enak? Menderita 9 bulan kau tidak bisa tidur, tengkurap. Mopan no? Matampuk kau mopang. 9 bulan. Pernah rasakan melahirkan ibu? Pernah? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Enggak ada senyum biar kaya mah. 3. Masih ingat waktu menyusui ibu? Waktu menyusui. Waktunya 7 bulan. Gatal-gatal giginya. Iya toh? 3 inilah yang tidak dimiliki laki-laki. Itu sebabnya Nabi ditanya, setelah Allah dan Rasulnya siapa saya taati ya Rasul? Nabi bilang apa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi di semua ini. Iya toh. Ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Bukan 9, 3 istri. Ibu. Bu. Siapa yang mengandung suamimu? Ibunya. Siapa yang melahirkan suamimu? Ibunya. Siapa yang menyusui dulu? Bukan sekarang. Siapa yang menyusui suamimu dulu? Ibunya. Sekarang tolong jawab dengan jujur. Siapa yang ngambil uangnya suamimu? Istrinya. Nggak nak kasih itu ibunya. Kalaupun nak kasih sembunyi-sembunyi kasihan. Karena menantunya kayak popo. Datang mertuanya dari Sulawesi. Baru tiba kasihan masuk rumah. Kapan datang mak? Baru nak. Kapan pulang?
Kalau ada istrimu begitu Pak, langsung kau ceraikan. Itu misteri pembawa sial itu begitu. Merantau sampai sekarang kau tidak bisa beli rumah, salah satu sebabnya karena istrimu tidak menghormati mertuamu. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, bulan Muharram banyak-banyaklah berdoa. Supaya cepat dikabulkan doa, banyak bersedekah. Ibu-ibu, ya, kalau hari Jumat bikin kue di rumah. Bikin nasi bungkus, kirim ke masjid. Biar 5 bungkus, kirim. Sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan 5 bungkus ini Jumat depan bertambah. Coba Mi. Tidak ada orang itu miskin kalau rajin sedekah, tidak ada. Bapak-bapak, ada yang susah usahamu sekarang, kena cobaan, pasti karena kau bakil, pelit, maka Allah paksa keluar. Kalau sudah banyak uang kau tidak mau bersedekah, Allah paksa keluar. Apa caranya Allah kasih keluar? Nah, kasih narkoba anakmu. Itu sebabnya itu, malas sedekah. Apalagi tiba-tiba anakmu tabrak polisi. Habis uangmu ratusan juta karena tabrak polisi. Bayangkan, Satpol PP saja ditabrak, nah susah kok. Apalagi kalau polisi ditabrak, habis. Iya toh. Apalagi tiba-tiba anakmu dia kasih hamil ceweknya di kota dia kuliah. Sedekah. Bulan Muharram ini salah satu anjuran Nabi, perbanyak bersedekah. Ya, mulai dari ibu-ibu yang sederhana, nasi bungkus, bapak-bapak beli sandal jepit 10, pasang di sini dari masjid, dari tangga masjid ke toilet. Nah, curi orang, alhamdulillah, berarti Allah ada yang suka itu sandal. Selama dia pakai, bapak dapat pahala, dia tetap dapat dosa karena mencuri. Hilangi 10, berarti Allah mau kau tambah lagi 10. Tambah banyak amal. Awak bersedekahlah. Karena yang kita miliki nanti di akhirat, di kubur, harta yang telah kita sedekahkan. Semua yang kita tinggal tidak akan. Ya, ibu-ibu yang punya kudung banyak, ngapain kau simpan banyak? 2 saja kau pakai 1 hari, dibilang kegila. Kudung 30, kasih orang yang baru mau pakai kudung. Insya Allah itulah yang menjadi amal dan Allah pasti tambah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada yang bisa kita amalkan. Kalau bisa tidak bisa sedikit, sebanyak, sedikit saja.